Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ati Harifiani Rowi, NIM T 2017-12-21. Di sini saya sebagai mahasiswi magang 2 di SMP Negeri 8 Jember yang berasal dari UIN KAS Jember. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam yang sekarang sudah memasuki semester 7. Nah, selanjutnya di sini saya mengajar di SMP Negeri 8 Jember, yaitu kelas 7. Baik, di sini saya akan membahas yaitu bab 4 di kelas 7 tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, di sini apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, yaitu pengertian dan hukum sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat berjamaah. Yang ketiga, makmum masbuk. Yang keempat, halangan sholat berjamaah. Kemudian, tata cara sholat berjamaah, keutamaan sholat berjamaah, dan sikap kecintaan kepada sholat berjamaah. Masuk pada materi pertama, yaitu pengertian dan hukum sholat berjamaah. Sholat berjamaah, apa sih itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, hukum sholat berjamaah yaitu adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan bahwa sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Selanjutnya yaitu tentang syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama yaitu harus ada imam, pastinya dong. Kemudian yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis, pastinya. Yang keempat, yaitu sholatnya makmum sama dengan sholatnya imam. Itu sudah jelas sekali tentang syarat sah sholat berjamaah. Yang selanjutnya, yaitu syarat untuk menjadi imam dan syarat untuk menjadi makmum. Nah, syarat untuk menjadi imam, yaitu di sini yang pertama, mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang dapat membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Sudah jelas dong, imam pasti harus fasih untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Kemudian yang keempat, berakal sehat. Beliau berdiri pada posisi paling depan. Kemudian dia seorang lelaki. Perempuan juga boleh menjadi imam kalau makmumnya perempuan juga, atau perempuan semua. Yang kedelapan yaitu tidak sedang bermakmum pada orang lain. Selanjutnya yaitu syarat untuk menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Kemudian mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam suatu tempat dengan imam. Dan yang terakhir yaitu hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Materi selanjutnya yaitu makmum masbuk. Apa sih makmum masbuk itu? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Selanjutnya yaitu halangan sholat berjamaah. Di antaranya sebagai berikut, yaitu hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan yang terakhir, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, jengkol, dan pete. Selanjutnya yaitu tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat diawali dengan azan dan iqomah, sudah pasti. Kemudian barisan di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, kemudian dilanjut oleh jamaah perempuan. Yang ketiga, seorang imam membaca bacaan sholat. Ada yang nyaring dan ada yang dilirikkan.
Kemudian makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Itu sudah jelas sekali, jadi kita harus mengikuti gerakan imam. Kemudian setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama. Itu sudah jelas sekalian, anak. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah. Apa saja sih keutamaan dalam sholat berjamaah itu? Yang pertama yaitu menjalin silaturahmi antar sesama. Kemudian mengajarkan kita hidup disiplin, saling mencintai dan hargai. Ya, benar sekali, karena ketika kita mau sholat berjamaah, kita harus tepat waktu datang ke masjid, seperti itu, agar kita tidak ketinggalan sholat berjamaah itu. Yang ketiga, yaitu menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri atau sifat egois, seperti itu. Dan yang kelima yaitu mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pemimpinnya. Dan materi terakhir yaitu tentang sikap kecintaan kepada sholat berjamaah dapat diwujudkan melalui beberapa perilaku, yaitu banyak perilaku. Yang pertama yaitu ketika masuk waktu sholat, kita harus segera menuju ke masjid untuk mengumandangkan, atau kita sekedar mendengarkan saja, mendengar adzan seperti itu. Yang kedua yaitu ketika mendengar adzan, kita harus segera menuju ke masjid. Yang ketiga, mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Pasti ketika kita adzan, ayo rek sholat, pastikan ada yang mengajak seperti itu, ada yang mereka memang nanti aja wes gitu. Pasti juga ada teman-teman yang mengajak dan menghalangi kita untuk menuju kebaikan. Yang keempat yaitu suka menjalin tali silaturahmi di antara semua di masjid. Yang kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Ya, jadi kita dituntut agar kita selalu menuntut ilmu di mana saja. Tidak hanya di sekolah, tetapi banyak sekali majelis-majelis kajian di luar sana yang membahas tentang agama, yaitu untuk menambah wawasan kita terhadap agama kita sendiri, seperti itu. Yang keenam yaitu tidak suka membeda-bedakan satu sosial seseorang karena kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas sekali, di sini kita semua sama rata. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita sama. Yang membedakan hanya kadar keimanan kita bagaimana, seperti itu. Yang ketujuh yaitu bersikap demokratis, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Ya, kita harus punya rasa jangan takut kalau kita memang tidak salah gitu. Tapi ketika kita seperti kita di fitnah seperti itu, kita harus membela karena memang kita tidak salah, jadi kita harus membela kebenaran itu gitu. Yang kedelapan yaitu menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Nah, itu sudah jelas sekali. Kita berada di negara Indonesia, kita harus selalu menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa kita ini gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga negara ini? Seperti itu anak-anak. Mungkin itu saja materi bab 4 ini tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Seperti itu. Ibu harap kalian juga dari sekarang ada rasa untuk berkewajiban gitu, mau sholat berjamaah, jadi harus, apalagi lelaki gitu. Mungkin itu saja materi. Ibu tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.